Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahlidah Hamita, guru SMP Negeri 14 Banda Aceh. Pada era abad ke-21, peserta didik tidak hanya dituntut untuk menguasai materi akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan-keterampilan esensial seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Keterampilan ini menjadi landasan penting agar peserta didik mampu beradaptasi dengan perubahan pesat di berbagai bidang kehidupan. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi memiliki peran strategis dalam mendukung proses pendidikan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Guru diharapkan mampu mengakomodasi beragam karakteristik peserta didik agar proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Salah satu tujuan penting pada mata pelajaran informatika adalah peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil kerja mereka secara efektif melalui presentasi dan visualisasi yang baik. Di SMP Negeri 14 Banda Aceh, mayoritas peserta didik telah memiliki akses dan keterampilan dasar dalam menggunakan teknologi seperti smartphone dan laptop. Bu, cara tambahin teksnya gimana? Nah, untuk menambahkan teks, ini ada fitur teks di sini. Coba klik, lihat. Namun, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar belum maksimal. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah presentasi peserta didik selama ini hanya disampaikan secara lisan dengan membaca tulisan dari lembar kerja peserta didik. Selain itu, keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran masih rendah. Pembelajaran yang disampaikan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan ragam minat dan gaya belajar peserta didik. Sebagai guru informatika, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Sebagai aksi nyata, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi mengkomunikasikan hasil kerja dengan menggunakan aplikasi Canva. Pemilihan Canva didasarkan pada kemudahan penggunaannya dan fitur-fitur kreatif yang memungkinkan peserta didik membuat presentasi dengan visualisasi yang menarik. Pembelajaran dimulai dengan tutorial penggunaan Canva dan penjelasan tentang fitur-fitur dasar seperti pemilihan template, penggunaan elemen grafis, dan cara menyusun teks dan gambar agar presentasi tampak menarik dan informatif. Setelah tutorial, saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberi kebebasan untuk memilih topik presentasi yang sesuai dengan minat mereka sebagai bagian dari strategi diferensiasi konten. Saya juga menerapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap kelompok agar peserta didik bisa fokus pada konten sekaligus belajar menyusun visual yang menarik dan komunikatif. Selama pelaksanaan pembelajaran dengan aplikasi Canva, saya menemukan bahwa setiap kelompok menunjukkan kreativitas yang berbeda dalam menyusun presentasi. Beberapa kelompok menggunakan template sederhana dengan fokus pada penyampaian konten, sementara kelompok lain lebih mengeksplorasi animasi dan desain visual. Keragaman ini menunjukkan bahwa memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih konten dan format presentasi dapat meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Presentasi yang telah dikerjakan dikumpulkan melalui grup chat kelas. Karya siswa juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui postingan Instagram Stories dan grup chat orang tua siswa. Tujuannya agar siswa dapat mengkomunikasikan hasil kerja mereka ke komunitas masyarakat yang lebih luas. Praktik ini memberikan dampak positif tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi rekan sejawat. Setelah berhasil menerapkan praktik baik bersama siswa, saya mensosialisasikan penggunaan Canva kepada teman-teman sejawat melalui kegiatan in-house training yang diselenggarakan oleh sekolah dan melanjutkannya dengan diskusi di ruang guru. Mayoritas guru tertarik untuk mencoba aplikasi serupa dalam mata pelajaran mereka masing-masing. Ini membuka peluang kolaborasi antar guru untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Femilia Elsa, SKH MPD, Kepala SMP Negeri 14 Kota Banda Aceh. SMP Negeri 14 Kota Banda Aceh merupakan salah satu sekolah penggerak Angkatan 2 tahun 2022. Tahun 2024, salah seorang guru kami yang bernama Ibu Fahlidah Harnita mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024. Beliau mengambil tema tentang pemanfaatan
yang diberikan kepada guru dan siswa. Adapun aplikasi Canva yang sudah beliau berikan, pembelajaran di dalam kelas secara menyenangkan bagi murid-muridnya dengan mengaktifkan akun belajar siswa dan memberikan tugas-tugas dengan menggunakan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian untuk guru-guru, Ibu Fahlida juga sudah memberikan kebermanfaatan penggunaan Canva pada saat kegiatan in-house training pada beberapa waktu yang lalu, dan ini diikuti oleh semua guru di SMP Negeri 14 Kota Banda Aceh. Pemanfaatan Canva yang dilakukan oleh Ibu Fahlida sangat bermanfaat untuk pembelajaran dan menyenangkan bagi guru dan bagi siswa di SMP Negeri 14 Kota Banda Aceh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil Guru Negeri 14 Banda Aceh. Satu guru saya yang bernama Fahlida Harnita adalah calon GBK inovatif di tahun 2024. Fahlida ini merupakan salah satu guru yang sangat membantu di sekolah kami. Kendala yang kami hadapi di kelas saat pembelajaran maupun pada bidang saya, beliau ini secara aktif melakukan pendampingan pada saya apa-apa yang perlu saya persiapkan dan menolong saya bila saya mendapat kendala pada saat di dalam kelas maupun dalam pekerjaan saya sebagai wakil guru. Fahlida ini memberikan begitu banyak inspirasi pada saya yang bermanfaat berupa permainan-permainan, penggunaan Canva, dan beliau ini tanpa hentinya membantu kami semuanya, tidak hanya saya tetapi juga guru-guru yang lainnya. Saya berharap ada lagi guru-guru seperti Fahlida ini di yang akan datang. Alhamdulillah, Ibu Fahlidah kami, dia sangat share sama kami, yang walaupun kami lebih tua dari dia, tapi dia mau membantu kami dalam hal pembelajaran, dalam IT. Kami kan ibu-ibu kan sudah tidak memahami kali dengan IT, tapi dia membantu kami dengan kawan sejauh pun dia membantu. Walaupun dia baru beberapa bulan di SMP 14, tapi dia sangat baik orangnya. Dalam mengajar, saya menggunakan Canva. Saya ingin sekali murid-murid saya belajar menyenangkan dan saya ingin pembelajaran saya menjadi menarik. Dalam membuat presentasi menggunakan Canva, saya sering berdiskusi dengan Ibu Fahlida Harnita, SPD MPD. Jadi beliau sering membimbing saya bagaimana cara memasukkan foto di Canva, mengunggah video, kemudian juga bagaimana membuat teks-teks yang menarik sehingga presentasi saya dengan Canva dapat saya gunakan untuk pembelajaran siswa yang lebih menarik dan menyenangkan. Di sini saya melihat pada saat Fahlida mengajar tentang materi Canva di kelas 7, di sini saya melihat anak-anak sangat antusias ingin segera mengetahui bagaimana cara penggunaan dari Canva. Dan di sini anak-anak terlihat senang dikarenakan bahwa di Canva tersebut terdapat template-template yang menarik, yang sesuai yang mereka inginkan. Di sini saya melihat bahwa anak-anak sangat ingin mengetahui lebih dalam tentang Canva. Jadi mereka membuat slide dengan Canva dan mereka sangat antusias ingin segera membuat dan melakukannya sendiri. Ibu Fahlida orangnya rajin, disiplin, bertanggung jawab dengan tugasnya. Kemudian mengajar seperti itu juga dengan siswa, dia berkolaborasi dengan siswa, memahami karakter siswa, terus siswa-siswa pun senang sama Ibu Fahlida. Alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu yang baru tentang penggunaan Canva untuk pembelajaran kita. Ini sangat menarik karena kita tahu Canva itu sangat membantu kita dalam menyajikan pelajaran kita. Seperti yang dijelaskan tadi, event-eventnya sudah tersedia di Canva tersebut sehingga memudahkan kita untuk memberikan materi itu lebih gampang dan diberikan pewarnaan terus template-template yang menarik sehingga anak-anak tertarik untuk belajar. Sekian. Menurut kalian bagaimana pembelajaran dengan Bu Fahlida? Menurut kami sangat menyenangkan karena yang kemarin-kemarin kami belajar sama Ibu Fahlida itu tentang Canva, gimana cara edit Canva gitu. Terus juga kami bisa tahu tentang apa kegunaan Canva, terus bisa lebih lagi. Dan sangat seru karena Bu Fahlida bisa menjelaskan tentang Canva. Sangat seru di kelas karena Bu Fahlida mengajarkannya dengan baik. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi, kita dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan abad ke-21 dan mempersiapkan siswa untuk masa depan yang lebih cerah.
Saya Fahlidah Harnita, guru SMP Negeri 14 Banda Aceh. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.